Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada saat sekarang ini Allah masih memberikan rezeki kepada kita, baik berupa rezeki kesehatan maupun rezeki yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Tak lupa kita sanjungkan salawat kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, terutama kepada para orang tua wali santri, pada kesempatan kali ini akan sedikit menyampaikan materi tentang ada satu kata yang sering kita ucapkan. Di antaranya ketika kita sering mendengar atau mengatakan ada yang bernama sehat walafiat. Ada sehat dan afiat. Bagaimana seseorang ia mendapatkan sehat dan afiat? Mungkin kalau sehat adalah secara zahir dan afiat ini adalah secara batin. Dalam satu sabda Nabi Muhammad SAW, al-afiyatu ala asyrati awjuhin khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Nabi Muhammad SAW dalam afiyah ini beliau mengatakan ada 10 jalan. Yang 10 jalan ini, yang 5 Allah berikan afiat itu ketika kita masih ada di alam dunia. Adapun yang 5 lagi ketika kita nanti di akhirat ataupun di alam barzakh. Adapun yang kita sekarang ini, yang dimaksud dengan afiat ketika kita masih di alam dunia adalah yang pertama, Allah memberikan ilmu kepada kita. Ilmu ataupun kita mencari ilmu ini adalah merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Sering kita dengar thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwasanya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ketika kita ingin meraih kesuksesan ataupun kebahagiaan baik di dunia maupun nanti di akhirat, tiada lain dengan kita mendapatkan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Maka kita selama
masih hidup, masih ada di alam dunia, maka mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi kita. Apalagi yang memang ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, di antaranya ilmu tauhid tentang keyakinan, tentang keimanan kita. Adapun yang kedua, ada juga ilmu tentang ilmu fikih, tentang bagaimana tata cara ibadah kita. Adapun yang ketiga adalah ilmu tentang tasawuf, tentang akhlak kita, baik akhlak kita kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Itu 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Bagaimana Allah mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah dengan selalu bisa meningkatkan keimanan kepada kita, dan juga Allah memberikan ilmu tentang fikihnya, bagaimana tentang sholat, zakat, puasa. Dan adapun yang ketiga, Allah memberikan ilmu tentang tasawuf, yaitu tentang akhlak kita sehari-hari. Adapun yang kedua, al-afiyah ini adalah ketika kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah. Dan memang ibadah ini adalah merupakan suatu kewajiban, suatu tugas yang Allah berikan kepada kita sesuai sabdanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia ini tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah fardu ataupun sunatnya, baik ibadah sholat maupun zakat maupun puasa yang lainnya, itu merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Ketika dalam ibadah ini Allah tidak menciptakan ibadah itu dengan satu hal, dengan satu macam, tetapi dengan berbagai macam hal. Karena Allah pun tahu, Allah maha mengetahui tentang sifat kita, karakter kita. Di antaranya ada sifat atau karakter kita, ada sifat bosan. Oleh karenanya, lama alimal haqqu wujudal malal lawan nababato'ah. Ketika Allah mengetahui bahwasannya kita selalu ada sifat bosan dalam diri kita, maka dalam ibadah pun Allah memberikan macam-macam, tidak dengan satu macam. Allah tidak menciptakan sholat saja, tetapi ketika kita mungkin bukan bosan, ingin mendapatkan ibadah yang lain, maka dengan jalan puasa atau sedekah ataupun yang lainnya. Jadi dengan kita bisa beribadah kepada Allah dengan beberapa hal, beberapa macam kewajiban, beberapa macam ibadah, supaya kita bisa mendapatkan predikat diri kita seorang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga tentang afiyah ini adalah ketika Allah memberikan rezeki yang halal kepada kita, dari baik dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, ataupun apa yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, semuanya harus dan wajib dari harta yang halal. Kenapa harus dari yang halal? Karena harta yang haram yang kita raih, yang kita makan, bisa menjadi penghalang dari diterimanya segala ibadah yang kita lakukan. Sesuai dengan kisah pada saat Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersama dengan para sahabatnya, ada salah satu orang yang berdoa kepada Allah. Dilihat ia berdoa kepada Allah dengan sambil menangis dengan khusyuk yang luar biasa. Tetapi kata Nabi bahwasannya orang tersebut tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari doanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa tidak diijabah?" Jawab Rasulullah bahwasannya apa yang ia makan, apa yang ia minum merupakan dari harta yang haram. Begitupun pakaian yang ia pakai pada saat ini merupakan dari harta yang haram. Oleh karenanya Allah tidak akan mengijabah dari salah seorang yang memang ada salah satu dari dirinya, baik makanan, minuman, atau pakaian dari harta yang haram. Jadi ternyata bahwasannya apa yang kita makan dari yang haram bisa, walaupun sedikit, bisa mencegah dari
dan diterimanya ibadahnya kita. Adapun yang keempat, yang termasuk afiah kita di alam dunia yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita bisa bersyukur dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik sedikit maupun banyak, yang terbaik adalah kita bisa mensyukurinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yashkur qalilan lam yashkur katsiran." Barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan harta yang sedikit, dengan nikmat yang sedikit, maka ia tidak akan bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan sedikit pun tidak ingat kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, apalagi ketika Allah memberikan nikmat yang banyak kepada dia. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang bersyukur kepada Allah dari nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya bukan hanya dengan hartanya saja, dengan kenikmatannya saja, tetapi Allah akan berikan tambahan barokah dari segala kehidupannya, baik dari segala usahanya ataupun dengan keluarganya. Dia akan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, atau yang bersyakiru bimanzilati shaimi sabiri, bahwasanya orang yang makan kemudian ia bersyukur kepada Allah ketika makannya, ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah ketika makannya, maka bimanzilati shaimi sabiri, ketika kita bisa makan, ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, itu satu martabat, satu kedudukan dengan orang yang puasa disertai dengan kesabaran. Jadi luar biasa ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah ketika kita makan pun. Allah memberikan martabat yang luar biasa kepada kita, satu martabat, satu kedudukan dengan orang yang berpuasa, yang berpuasanya disertai dengan kesabaran. Adapun yang selanjutnya, afiah yang Allah berikan kepada kita di alam dunia adalah ketika kita bisa bersabar. Sabar ini tidak hanya kita sabar dari ujian ataupun cobaan, tapi sabar ini bisa juga kita sabar dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita bersabar dengan Allah memberikan kewajiban sholat kepada kita. Kita pun bisa bersabar ketika Allah mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Kita juga bisa bersabar ketika Allah merintahkan wajibkan kepada kita zakat. Itu pun merupakan suatu kesabaran. Ataupun sabar juga bisa dengan melalui kita sabar dari hal-hal yang diharamkan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar ketika bahwasanya di depan kita ada harta yang haram, tetapi kita bisa menahannya, itu pun merupakan kesabaran. Jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, kita tidak laksanakan, tapi bisa menahannya dengan salah satu jalannya, yaitu kesabaran. Adapun sabar yang terakhir adalah yang sering kita dengar adalah ketika seorang bisa sabar dari segala yang Allah berikan cobaan atau ujian kepada kita. Apapun ujiannya, cobaannya apapun, tapi kita harus bisa menghadapinya dengan kesabaran. Lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau beberapa tahun diuji oleh Allah, diberikan cobaan Allah dengan penyakitnya, tapi ia bisa melalui dengan kesabaran. Begitupun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang melukainya, banyak orang yang memakinya, tapi ia hadapinya dengan kesabaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, bahwasanya orang yang sabar itu ganjarannya, pahalanya tidak ada batasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika yang lain ibadah ada hitungannya, ada fadilahnya, ada ganjarannya. Tapi ketika orang yang sabar ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ajarannya tidak ada batasnya. Jadi afiah yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia di alam dunia ini adalah yang pertama, ketika kita bisa mencari ilmu setiap saat, setiap waktu, ataupun setiap hari. Yang kedua adalah kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, afiah itu adalah ketika kita bisa mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, afiah yang Allah berikan di alam ini adalah ketika kita bisa bersyukur dari nikmat Allah yang berikan kepada kita. Yang kelima, yang terakhir adalah ketika kita bisa bersabar, baik dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, ataupun sabar dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi ketika kita bisa 5 hal ini, maka kita mendapatkan sehatnya wal afiyah, sehatnya zahir dan sehat batinnya, sesuai dengan apa yang kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk mendapatkan ampunan dan afiat, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan materi yang singkat ini yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.